Kita saat ini berada di Laboratorium Ilmu Tanah Dasar. Laboratorium ini melayani terutama untuk pelayanan kepada pendidikan dan penelitian baik mahasiswa S1 maupun S2. Jadi laboratorium ini digunakan untuk hal-hal yang mendasar. Lab ini juga digunakan untuk persiapan sampel tanah dan juga sampel tanaman. Ini adalah beberapa contoh yang sedang kita lakukan untuk menghitung bobot isi tanah yang digunakan untuk penelitian degradasi lahan. Jadi penelitian ini melibatkan mahasiswa S1 dan S2 yang dilakukan di Kota Ambon. Sedangkan ini adalah penelitian dosen di hutan lindung Gunung Serimau yang melibatkan 2 mahasiswa S1 dan 1 mahasiswa S2. Penelitian ini dilakukan untuk menghitung stok karbon pada berbagai penggunaan lahan yang ada di hutan lindung Gunung Serimau. Dan ini yang sedang berjalan. Ini sampel-sampel tanah yang sedang kita siapkan untuk dianalisis. Memang tidak semua yang kita bisa buat. Nanti untuk kimia kita lab analisis di lab kimia, fisik kita buat di lab fisik. Jadi sini hanya untuk preparasi sampelnya. Ini ada alat-alat yang kita gunakan untuk pH, untuk analisis dasar pH tanah, kemudian salinitas, dan ini untuk kualitas air. Dan ini adalah contoh batuan yang sedang dilakukan penelitian oleh mahasiswa S2 di Pulau Buru. Jadi mahasiswa S2 mau melihat karakteristik petrografi dan geokimia dan kemudian menghitung potensi mineral logam yang ada dari batuan ini. Dan alat-alat yang kita gunakan masih sederhana, yaitu makroskopik, monokuler, dan untuk 3 dimensi kita gunakan ini. Sedangkan untuk geokimianya kita masih kirim ke Jakarta untuk analisis geokimia di Jakarta. Demikian secara singkat fungsi daripada laboratorium ilmu tanah dasar. Perkenalkan, saya Dr. Silwanus Matius Talakua, Kepala Laboratorium Fisika Tanah Empati. Saya akan memperkenalkan semua sarana prasarana maupun aktivitas penelitian mahasiswa maupun kegiatan yang sudah berjalan dalam Laboratorium Fisika Tanah. Karya mahasiswa dalam proses pembelajaran fisika tanah. Ada hubungan massa dan volume, kemudian hubungan antara distribusi pori, retensi air, kerapatan air tanah, dan kadar air tanah semua. Ya, mereka punya hasil karya kita paparkan di sini sehingga menjadi kreativitas bagi mahasiswa. Ini kita di dalam ruangan laboratorium fisika tanah. Ada beberapa sarana prasarana makro. Yang paling utama adalah semua peralatan yang ini adalah lemari asam untuk analisis tekstur, karena reaksi kimia jadi harus pada lemari asam. Ini masih berfungsi dan bisa berproses, bisa kemudian ini
analisis teksturnya, tekstur tanah, jadi partikel size-nya kita analisis dalam bentuk pasir, debu, dan liat. Ini semua perangkatnya. Kemudian ini sementara jalan untuk penelitian mahasiswa, jadi kita sudah bisa melakukannya untuk mahasiswa. Kemudian semua ini juga akan berbasis lahan, tetapi juga berbasis daerah aliran sungai seperti peta yang sudah digambarkan secara fisik. Kemudian ini indikator degradasi lahan kita deteksi dengan alat yang namanya alat sedimentasi meter. Jadi ini pompa vakumnya, kemudian nanti sedimennya masuk di sini dari aliran sungai tiap hujan, merupakan indikator degradasi lahan erosi secara selektif. Lalu kita saring di sini, kemudian kita dapat menghitung berapa konsentrasi sedimen setiap kali banjir maupun hujan, lalu kita menganalisis kualitas air untuk suatu dahasia seperti ini petani. Kemudian ini adalah alat untuk kita juga menganalisis temperatur tanah, sehingga di dalamnya itu bisa mengetahui bagaimana perubahan fluktuasi suhu di dalam tanah, baik secara lapisan maupun secara profil secara keseluruhan. Kemudian ini alat untuk mengukur retensi air tanah dan potensial air tanah. Jadi dengan retensi air tanah di lapangan kita dapat mengetahui bagaimana besarnya kandungan air yang ada dalam tanah. Kalau ini kita mengukur kerapatan jenis partikel tanah dengan alatnya yang namanya pignometer. Ini ada, kita sudah analisis penelitian mahasiswa maupun penelitian yang digajikan oleh dosen maupun berbagai stakeholder. Ini untuk mengukur kerapatan massa kering atau bobot isi tanah. Jadi dari sampel itu semua kita mengukurnya, peralatan yang digunakan sudah bisa kita mengukur kerapatan massa kering tanah. Sedangkan perangkat ini adalah bagaimana kita menganalisis indikator degradasi lahan. Jadi ini alat peralatannya, ini sampel untuk ambil sampel utuh. Jadi ini ambil dengan sampel ini, kemudian kita bawa ke lab, lalu nanti mahasiswa atau peneliti melakukan penelitian mengukur seberapa besar curah hujan lalu merusak permukaan tanah, kemudian terjadi degradasi. Ini yang diukur oleh mahasiswa dan mereka mengukur semua terus dengan ini. Saya kira itu. Kemudian ini adalah hasil-hasil analisis lahan kritis. Kita juga menganalisis lahan kritis pada laboratorium ini, sehingga mereka sendiri membuat peta berdasarkan karakteristik lahannya, baik lahan maupun das. Kemudian nanti menganalisis hubungan antara sifat fisik tanah dengan lahan kritis atau degradasi lahan akibat erosi sedimentasi. Itu dianalisis dengan berbasis sistem informasi geografis. Saya kira itu. Kemudian ini peralatan yang digunakan, yang apa namanya, pipet, kemudian ada tabung reaksi, ada timbangan, ya maupun desikator untuk mengukur tanah. Kita ke ini adalah alat untuk mengukur permeabilitas tanah. Jadi di dalam tanah kita mengetahui seberapa besar kecepatan air jatuh ketika hujan, lalu dia merambat sedikit kecepatan ke dalam tanah. Itu yang kita ukur dengan alat permeabilitas. Ini kita desain sendiri, tapi sudah teruji secara metode maupun itu sudah distandarisasi dengan nilai-nilai maupun standar metode yang berlaku secara nasional. Jadi saya kira ini sudah baik untuk kita gunakan. Kita desain sendiri, alatnya waktu gempa rusak, tapi kita sudah bisa desain dan sudah bisa melayani penelitian mahasiswa, dosen maupun berbagai stakeholder. Jadi ini kita mengukur kecepatan perembesan air di dalam tanah. Jadi itu peralatan yang digunakan. Kemudian kita ada punya alat-alat yang makro berupa pacul untuk lapangan lah, dos bobot isi tanah. Kita ada ring sampel juga disiapkan di situ. Saya kira itu.
Kemudian ini adalah sampel-sampel air yang juga sampel degradasi akibat sedimentasi di sungai, kita juga analisis. Saya kira itu yang bisa saya berikan dari lab fisika tanah ini. Kiranya kita tetap mengarah kepada bagaimana membangun lab ini supaya bisa menganalisis sifat-sifat fisik tanah yang kita analisis, kemudian kita mengkajinya dengan berbagai kondisi kerusakan lahan, produktivitas lahan maupun evaluasi daerah aliran sungai. Itu yang kita kerja hari ini. Dan selama proses itu kita sudah nanti menghasilkan berbagai macam data dan informasi berupa sifat-sifat fisik tanah, baik itu tekstur, struktur, konsistensi, suhu tanah, bobot isi, berat jenis, kerapatan masa kering, sedimentasi, kemudian indikator degradasi lahan sampai ke suhu tanah, kemudian retensi air tanah dan hasil permeabilitas profil tanah. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan secara keseluruhan dari seluruh aktivitas dari Laboratorium Fisika Tanah Unpati. Jadi ini kita sekarang berada di laboratorium analisis tanah, air, dan tanaman. Jadi lab ini, bagian lab ini menunjang mata-mata kuliah di program studi pengelolaan lahan, khususnya mata kuliah misalnya kimia tanah, kemudian metode analisis tanah, air, dan tanaman. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa peralatan instrumen yang biasa kami gunakan di sini. Ini adalah AS. Jadi AS ini digunakan baik untuk unsur-unsur makro, mikro, terutama logam-logam berat. Ini dianalisis dengan ini. Ini yang pertama AS. Kemudian ini dilengkapi juga dengan berbagai lampu katoda yang nanti ada di dalam sini untuk analisa logam-logam. Ini yang pertama AS. Kemudian yang berikut kita juga punya spektro. Jadi ini sudah UV, kita punya untuk analisis juga. Ini sekali run kita punya 4 sampel, sekali masuk bisa 4 di sini. Untuk run 4 spektro. Kemudian di dalam sini ada kita punya HPLC, jadi kromatografi ada juga di sini. Jadi analisis yang terkait dengan kromatografi ini juga dipakai ada. Kemudian kita punya unit portable untuk bisa untuk pH, daya hantar listrik dan lain-lain, itu kita pakai yang produk consort ini. Ini portable bisa ke lapangan. Lalu untuk protein analisis nitrogen dengan kilda kita punya yang ini. Nah, ini barangkali beberapa peralatan utama dalam laboratorium analisis tanah, tanaman, dan air menunjang program S2 pengelolaan lahan, terutama mata-mata kuliah metode analisis tanah, air, tanaman, kimia tanah, dan lain-lain. Kemudian penelitian mahasiswa juga di S2 maupun S1 di sini dilakukan. Lalu di luar ada beberapa peralatan juga yang bisa dilihat di sini. Nah, ini sentrifusnya ada, kemudian ada timbangan, lalu ada oven. Barangkali itu beberapa peralatan penting dalam satu laboratorium analisis tanah, tanaman, dan air. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Ya, ini adalah lab pemetaan, interpretasi foto udara dan GIS. Ini salah satu alat atau alat server yang merupakan hasil kerjasama dengan BIG. Dari perwakilan BIG ada di Konpati yang namanya PPIG, dan labnya ada di sini dan biasa digunakan untuk di samping untuk praktek-praktek mahasiswa juga untuk biasakan pelatihan. Di mana pelatihan kita menggunakan ArcView yang merupakan kerjasama dengan Esri. Jadi Esri sudah kasih lisensi untuk kita menggunakannya dalam pelatihan untuk mahasiswa S1, S2 dan juga bagi dosen. Jadi itu fungsi labnya. Pelatihan-pelatihan terutama dalam hubungan dengan geografi informasi sistem. Dr. Insinyur Adelina Siregar, MSc. Saya bertanggung jawab untuk Lab Bioteknologi Tanah. Nah, kita ada di Lab Bioteknologi Tanah, fasilitas yang tersedia, ada oven ya untuk dryer tanah, tanaman, dan ini inkubator. Jadi kegiatan di sini dipakai untuk penelitian mahasiswa S2 yang berkaitan dengan bioteknologi tanah dan bioremediasi tanah dan air. Nah, tersedia juga centrifuge dan shaker. Lalu untuk ini ada beberapa sampel hasil penelitian mahasiswa yang kita akan persiapkan untuk analisis. Dan lab juga mempunyai 2 alat untuk destilasi air, ya. Jadi kami produksi sendiri airnya untuk dipakai menghasilkan deionized water. Dan di lab juga ada autoclave, ya. Autoclave ini rutin dipakai, ya, untuk sterilisasi tanah. Ya, jadi dan kami juga ada ruang isolasi mikroskop di dalam. Mahasiswa bekerja sendiri untuk mempersiapkan penelitiannya, ya, dan untuk pembuatan kompos yang diperkaya oleh mikroorganisme, ya. Jadi untuk meningkatkan produktivitas tanaman, ya, banyak hal yang selama ini sudah dikerjakan mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan penyediaan pupuk cair yang diperkaya dengan mikroorganisme. Dan saya pikir itu sudah menjadi hasil yang bisa dibawakan untuk diimplementasikan ke petani. Terima kasih.
Ya, ini adalah lab penyakit tumbuhan. Biasanya digunakan oleh mahasiswa baik S1 maupun S2 dan di pengelolaan lahan. Lab ini sudah digunakan oleh mahasiswa S2 kurang lebih 5 orang mahasiswa dan semuanya sudah lulus. Dan di sini kebanyakan mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pupuk hayati, baik padat maupun cair. Dan di sini juga bersama-sama dengan mahasiswa pengelolaan lahan, kita sudah memproduksi pupuk hayati padat, yang namanya triazot, dan juga pupuk hayati cair, ya, yang kita beri nama biomah dan triazot juga ada cair. Jadi ini hasil pekerjaan kita berkolaborasi dengan mahasiswa yang melaksanakan penelitian di sini. Ya, itu mungkin